على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وخشوعا في الصلاة كاملا وتيسير الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sudah masuk pada tanggal 1 bulan 6 1 Juni 2023, dan kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Mengingatkan kepada kita kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Saya baca dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. 12 bulan diciptakan oleh Allah, masing-masing ada amal yang diciptakan oleh Allah padanya. Maka Allah mengatakan di sini, inna iddatas syuhur, sesungguhnya jumlah bulan indallah, di hadapan Allah, 12 syahran, ada 12 bulan, fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram, 3 berturut dan 1 bersendiri. Yang berturut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang kita sudah masuk Dzulqa'dah. Besok kita masuk Dzulhijjah, kemudian Muharram. Allah berpesan di sini, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim kepada diri sendiri pada 4 bulan tadi. Maksudnya jangan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena 4 bulan ini 4 bulan haram. Satunya adalah bulan Rajab. Nah, saya katakan di awal tadi bahwasanya likulli waqtin ma yamla'uhu minal amal. Setiap waktu ada amalan yang sudah diciptakan oleh Allah untuk dilakukan padanya. Allah ciptakan bulan Ramadan dan Allah suruh kita puasa padanya. Allah ciptakan bulan Syawal dan Nabi sunnahkan kita puasa 6 hari padanya. Allah ciptakan bulan Dzulqa'dah dan sekarang orang-orang berangkat haji diperintahkan oleh Allah untuk haji. Karena haji itu memang harus pada waktu-waktu tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah sama 10 awal dari Dzulhijjah. Besok masuk bulan Dzulhijjah, maka ada 10 hari yang sangat utama, amalan padanya mengalahkan amalan jihad fisabilillah. Tanggal 10-nya orang-orang haji melakukan ibadah amalan-amalan haji yang terbesar. Dan orang-orang yang tidak haji yang ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, maka mereka disyariatkan untuk menyembelih kurban. Maka setiap waktu sudah ada amal yang diciptakan oleh Allah padanya yang khusus untuk waktu tersebut, dan itulah amal yang paling penting untuk masing-masing waktu-waktu tadi. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang fadilah kurban Idul Adha. Fadilahnya sangat banyak. Yang pertama, kalau kita melakukan kurban Idul Adha, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutilah saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian,
Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fattabi'uni, ikuti Nabi kalau ingin dicintai Allah. Jadi jalan menuju cinta Allah sangat mudah. Apa itu? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurban Idul Adha termasuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyuruh kita. Dan beliau tidak hanya menyuruh, tapi beliau juga praktek setiap tahun kurban. Enggak pernah satu tahun pun beliau absen dari kurban, enggak pernah. Mari kita lihat apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kurban Idul Adha. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Kita termasuk yang dipanggil karena kita manusia. Inna ala ahli kulli baitin, sesungguhnya keharusan bagi setiap ahlul bait, setiap penghuni suatu rumah, fi kulli amin, setiap tahunnya, udhiyah, untuk menyembelih kurban Idul Adha, wa atirah, dan menyembelih kurban pada bulan Rajab. Tapi penyembelihan Rajab ini kemudian dihapuskan oleh Nabi SAW. Meskipun masih boleh, tetapi tidak ditekankan. Hadis riwayat Imam 4 dari Mikhnaf bin Sulaim, hadisnya sahih. Maka kata-kata Nabi sangat jelas, ala ahli kulli baitin, keharusan bagi setiap satu rumah. Jadi satu rumah kalau sudah ada satu yang korban sudah cukup. Bapaknya korban sudah cukup. Atau istrinya yang korban sudah cukup. Atau anaknya yang pertama yang masih serumah dengan bapaknya yang korban. Karena bapak ibunya lagi nggak punya duit, anaknya sudah kerja dan masih jomblo, maka dia yang korban. Sudah cukup. Yang penting satu rumah itu ada satu yang korban. Maka korban Idul Adha menurut para ulama fikih hukumnya adalah sunnah kifayah untuk satu rumah. Sunnah kifayah maksudnya kalau sudah ada satu yang melakukan maka sudah cukup untuk seluruh penghuni rumah tadi. Tetapi hukumnya juga sunnah ain untuk setiap individu muslim. Sehingga kalau satu rumah isinya 10 orang, tapi semuanya duitnya banyak, maka bagus untuk masing-masing korban. Bapaknya korban, istrinya korban, anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semuanya korban. Karena 8 anak masih serumah dengan bapaknya. Semuanya korban, karena semuanya sudah kerja, semuanya punya duit. Ini lebih bagus lagi, karena sunnah ain untuk setiap kaum muslimin, dan sunnah kifayah untuk setiap satu keluarga. Kalau kita korban, maka berarti kita mengikuti sunnah Nabi, maka efeknya adalah yuhibbukumullah, dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Apakah kita tidak suka dosa kita diampuni Allah? Apakah kita tidak senang dicintai oleh Allah? Kalau Allah cinta kepada kita, kita angkat tangan, Allah kabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguh Allah berkata, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hamba mendekatkan kepada saya dengan mengamalkan amal-amal sunnah sampai saya pun mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau saya sudah mencintai dia, saya pun menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, menjaga penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjaga tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, menjaga kakinya. Wa in sa'alani la'utiyanna, kalau minta pasti saya kasih. Wa in ista'adani la'u'idhanna, kalau minta perlindungan pasti saya beri perlindungan. Hadis riwayat Bukhari sahih. Ini fadilah orang yang dicintai oleh Allah. Minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari, ini pintu terbuka. Ini sudah bulan Dzulqa'dah, nanti bulan Dzulhijjah ada amalan menyembelih korban kita lakukan supaya kita dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat langka karena hanya satu kali dalam satu tahun, tidak akan berulang kecuali pada tahun depan lagi. Fadilah yang tertua. Kalau kita berkorban Idul Adha, berarti kita sudah mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millahnya, ajarannya Nabi Ibrahim yang beliau itu condong kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Wa man ahsanu dinan, siapa yang lebih bagus agamanya? Maksudnya enggak ada yang lebih bagus agamanya daripada orang yang memasrahkan seluruh dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik dan dia mengikuti millah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dengan berkorban kita termasuk orang yang bagus agamanya. Berkorban sama dengan apa? Bagus agamanya. Ahsanu dina. Surat An-Nisa ayat 125. Thumma auhayna ilaik, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah Ibrahim. Surat An-Nahl ayat 123. Kita tahu semua bahwa yang pertama kali menyembelih korban kemudian akhirnya dijadikan korban Idul Adha adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya Ismail. Padahal beliau sudah lama tidak punya anak, istrinya mandul. Begitu punya anak, anaknya sudah dewasa, sudah bisa membantu kerja, malah disuruh menyembelih oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim memang orang yang sangat cinta sama Allah, maka siapapun selain Allah, dia korbankan untuk mendapatkan cinta Allah. Anaknya yang dia cintai, dia korbankan. Demi apa? Mendapatkan cinta Allah. Maka mari pada bulan Dzulhijjah kita korbankan harta yang kita cintai untuk demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilah yang kedua, yaitu termasuk orang yang agamanya bagus karena mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fadilah yang ketiga, orang yang berkorban maka nanti akan diganti nafkah yang dia keluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda beli apa? Kambing harga berapa? 2 juta, akan diganti oleh Allah 2 juta itu. Anda korban apa? Sapi berapa? 3,5 juta, akan diganti 3,5 juta itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda korban apa? Kambing gibas seperti Nabi, harga berapa? 4 juta, akan diganti 4 juta itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah Allah pada surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, sesuatu apapun, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Allah sebaik-baik memberi rezeki, dan Allah itu maha dermawan, sehingga tidak mungkin ngasih ganti kalau lebih kecil, nggak mungkin. Kalau kita dipinjami barang oleh seseorang, ada orang pinjam kepada kita sesuatu, maka kemudian dia mengembalikan, biasanya mengembalikan sesuai yang dipinjam. Demikian juga kalau kita minjam kepada seseorang, kita kembalikan sesuai yang kita pinjam. Tapi kalau Allah tidak mungkin. Kita minjemi kepada Allah, Allah kasih ganti pasti lebih bagus karena Allah maha dermawan dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti fadilah berkorban adalah kita dijamin mendapatkan ganti dari Allah dan gantinya pasti lebih baik lagi. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana Allah kasih ganti kepada orang yang sedekah. Tapi ini ganti di akhirat kelak. Man tasaddaqa bi'adli tamrah, barang siapa yang sedekah sekitar 1 kurma, 1 kurma, berarti sedikit. Min kasbin thayyib, tapi dari hasil yang halal. Wala yaqbalullah illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka Allah terima sedekah tadi dengan tangan kanannya Allah. Tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian dirawatkan oleh Allah. Kama yurabbi ahadukum fuluwah, seperti seseorang merawat anak kudanya, hatta takuna mithlal jabal, sehingga 1 kurma tadi menjadi sebesar gunung karena dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kita sedekah 1 butir kurma, dirawat oleh Allah.
Maka kalau kita kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, kurban Idul Adha, kemudian dagingnya dibagi-bagi, disedekahkan, itu juga nanti akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya masuk perut orang, tidak. Tapi masuk perut orang itu zahirnya yang ada di mata kita, tetapi yang batin adalah dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ambil berapa? Saya ambil 5 kilo. Sisanya berapa? Sisanya 15 kilo. Diberikan untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan daging. Maka 15 kilo itu nanti akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat banyak, sebesar gunung Uhud, lebih besar lagi karena satu kurma saja menjadi satu gunung. Kalau 15 kilo daging menjadi berapa itu nanti? Nggak kebayang jumlahnya, banyak sekali. Fadilah yang keempat, kelima, menggembirakan hati kaum muslimin. Karena kita berkorban, yang memakan tidak hanya kita, tapi orang banyak yang memakan. Makanya menggembirakan hati orang lain. Sementara menggembirakan hati orang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk amal yang paling afdal. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak kasih manfaat. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan, tudkhiluhu ala muslim, kepada seorang muslim. Membahagiakan kepada seorang muslim. Tanpa disadari, orang yang kurban sudah membahagiakan orang muslim. Tanpa dia sadari. Ketika orang dapat daging gratis, senang tidak? Pasti senang. Takmir kelilingan membagi daging kurban. Yang menerima pasti terima kasih, jazakallahu khairan, senyum. Nggak ada yang merengut. Kayak itu daging, kayak sing matang sisan, nggak ada begitu. Senang berarti menyenangkan hati orang muslim. Maka tanpa disadari orang korban itu sudah menyenangkan hati orang muslim. Tanpa dia sadari, dia sudah melakukan amal yang paling baik di hadapan Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau melenyapkan kesusahannya. Ada teman kita susah, kenapa? Anaknya mati. Kita datangi, kita hibur, senang. Ada orang susah, kenapa? Melamar perempuan, nggak dapat. Maka kita bantu sampai akhirnya menikah. Kurbah, ya. Kesusahannya lenyap. Au taqdi anhu dainan, atau engkau lunasi hutangnya. Punya hutang berapa? 5 juta, nih saya lunasi. Saya punya duit turah-turah, saya lunasi. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau usir laparnya. Termasuk Jumat berkah, itu mengusir laparnya orang-orang yang Jumatan. Karena itu sudah jam siang, jam waktu makan. Maka habis Jumatan dapat nasi, kemudian dia makan. Berarti laparnya terusir. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Maka sungguh aneh sebagian orang mengatakan Jumat berkah adalah bid'ah. Bid'ahnya di mana? Sedekah kok bid'ah? Bid'ah itu kalau mengatakan sedekah harus Jumat, tidak Jumat saya nggak mau sedekah, itu bid'ah. Tetapi kalau sedekah kapan saja, tetapi dia menyiapkan nasi Jumat berkah karena orang banyak pada kumpul di masjid supaya yang dapat itu lebih banyak, ini bukan bid'ah sama sekali. Seorang sahabiah, sahabat Nabi perempuan, sudah punya adat kebiasaan hari Jumat dia masak-masak. Abu Bakar As-Siddiq dan kawan-kawan kalau pulang dari Jumatan mampir ke rumah wanita tadi, wanita tua. Maka para sahabat mengatakan, natamanna yaumal jum'ah. Kami berangan-angan segera datang hari Jumat supaya kami bisa masak, bisa makan makanan dia. Nah, dari sini pun diambil pelajaran oleh para guru kita, berarti boleh berangan-angan dapat makan gratis. Boleh nggak, Pak? Boleh. Para sahabat saja mengatakan, kunna natamanna yaumal jum'ati li ta'ami hadzalik. Kami berangan-angan segera datang hari Jumat supaya besok bisa makan masakannya ibu tadi atau mbah tadi.
Maka berangan-angan boleh ya, tetapi lebih bagus lagi adalah kita yang menyiapkan makanan nasi berkah tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, derajatnya hasan. Maka menyembelih korban secara tidak langsung Anda sudah menggembirakan hati kaum muslimin. Ini fadilah yang kelima. Fadilah yang keenam, orang berkorban itu sudah melakukan, itu bisa melakukan fa'lul hasan. Apa itu fa'lul hasan? Mari kita lihat dulu hadisnya. Banyak orang nggak tahu ini. Karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu, senang al-fa'lul hasan, melakukan fa'lul hasan. Apa itu fa'lul hasan? Fa'lul hasan berharap kebaikan dari sesuatu yang kita lakukan, atau sesuatu yang kita dengar, atau sesuatu yang kita lihat. Contoh, kita keluar rumah, tiba-tiba mendengar suara orang mengatakan, "Pak, selamat, Pak, selamat." Maka kita berharap, wah ini berarti perjalanan saya insya Allah selamat ini. Ini namanya fa'lul hasan. Mendengar kata-kata selamat, maka kita berharap insya Allah safarnya selamat. Panjenengan keluar menuju Jumatan, tiba-tiba mendengar orang mengatakan, "Pak Haji, Pak Haji." Panjenengan berharap, oh tampaknya insya Allah saya akan segera haji ini. Ini fa'lul hasan. Meskipun yang dipanggil bukan panjenengan, tetapi yang dipanggil orang lain. Tapi panjenengan mendengarnya, kemudian berharap, wah ini tanda-tanda saya mau haji ini. Apalagi yang dipanggil kita. Maka kalau kita dipanggil Pak Haji, padahal kita belum haji, nggak usah marah. Amin gitu aja. Pak Haji, Pak Haji. Karena seringkali kalau pakai peci putih itu dipanggil apa? Pak Haji. Saya naik bis pakai peci putih. Ada orang Blitar, dia mengatakan, "Pak Haji, sedekah Pak Haji." Patutnya dikai mungkin, tapi karena peci putih saya, makanya habis itu supaya nggak dijadikan dasar bagi orang-orang yang ngamen untuk minta-minta, kalau naik bis saya nggak pakai peci, Pak. Karena kalau Pak Haji minta sedekah sementara tidak dikasih, nanti pasti dia mengejek. Orang-orang haji pelit-pelit nih, Pak Haji pelit-pelit. Nah, nambah dosa dia. Sementara kalau kita kasih, dia tidak berhak untuk mendapatkan. Orang masih muda bisa kerja minta-minta, gitar, ngamen, nggak boleh, haram itu. Harta yang dia dapat dimakan haram itu. Nggak berkah seperti itu. Maka kembali ke masalah tadi, kalau kita dipanggil Pak Haji padahal belum haji, maka kita lakukan di sini al-fa'lul hasan, mengharap kebaikan dari apa yang kita dengar. Apa kaitannya dengan korban? Korban itu disunahkan kalau kita sudah menyembelih korban, maka diambil kibdah, yaitu hatinya korban, kemudian kita makan pertama kali. Jadi bukan dagingnya dulu, tapi apa? Hatinya dulu. Kenapa? Fa'lul hasan, bahwa itulah yang dilakukan oleh ahli surga besok ketika masuk surga. Allah menghidangkan kepada mereka kibdah hati atau tambahan hati yang ada pada ikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma ya'kulu ahlul jannah," yang dimakan oleh penghuni jannah pertama kali adalah ziyadatu kabidul hud, tambahan yang ada pada kabid atau kibdah tadi, hatinya ikan. Jadi ikan itu punya hati. Nah, di hatinya itu nanti ada cembulan, itu adalah tambahannya. Itulah yang paling zalzat dari ikan tadi. Itulah hidangan yang paling pertama diberikan kepada ahli surga untuk memuliakan ahli surga. Hidangan paling lezat. Hadisnya derajatnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, sunnahnya kalau kita korban, maka yang kita ambil pertama adalah hatinya. Setelah itu kita makan. Kalau sudah hatinya, baru yang lain silahkan ya. Mau dagingnya, mau kulitnya, mau gajihnya. Yang penting jangan tanduknya. Ya. Mari kita lihat dalil bahwasanya kibdah itu yang pertama kali dimakan oleh orang yang korban. Kita lihat dari Sunanul Kubra lil Baihaqi. Insya Allah ada di sini hadisnya.
dalam masalah korban Idul Adha. Minas sunnah, termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ya, saya jujur, hadisnya dari sisi sanad adalah bermasalah, tetapi ini hanyalah fadilah amal, tidak ada masalah. Min kabidi ini. Nah, ini sudah ketemu nih. Ani ibni Buraidah an Abi, dari Buraidah sahabat Nabi, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, idza kana yaumul fitri, kalau Idul Fitri, lam yakhruj hatta yakula syai'an, tidak ke lapangan sampai makan sesuatu. Wa idza kana al-adha, tetapi kalau Idul Adha maka sebaliknya, lam yakul syai'an hatta yarji', tidak makan apa-apa sampai pulang dari lapangan. Wa kana idza raja', kalau sudah pulang, akala min kabidi udhiyatih, beliau makan dulu sebagian dari hati korban Idul Adhanya. Kata Zuhri, hadza minas sunnah. Ini termasuk sunnah. Nah, para ulama membahas, kenapa sih yang diambil kok hatinya dulu? Kenapa? Untuk apa? Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Nah, ternyata dikaitkan oleh para ulama dengan hadis tadi. Kana yu'jibuhul fa'lul hasan. Karena Nabi itu suka fa'lul hasan. Maka Nabi teringat, orang-orang masuk surga yang pertama dimakan adalah hatinya ikan, maka beliau pun juga menerapkan pada Idul Adha. Yang dimakan pertama kali hatinya korban, supaya nanti kita termasuk ahli surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan ini sunnah terlupakan, Pak. Nah, maka bisa diamalkan. Ya. Fadilah yang ketujuh, berkurban dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah, maka termasuk amalan paling utama, yaitu amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amal, tidak ada amalan, fi ayyamin afdal, pada hari-hari yang lebih utama, minhu fi ashri Dzulhijjah, daripada amalan yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi dalam 1 tahun 360 hari, hari-hari yang paling utama itu adalah 10 awal Dzulhijjah, sampai Allah bersumpah dengannya. Allah mengatakan walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Menurut mayoritas para ulama, Allah bersumpah dengannya, menunjukkan fadilahnya. Dan saya teringat, kadang-kadang Idul Adha itu berselisih pendapat. Ada yang satu sudah Idul Adha, ada yang satu belum. Sehingga karena itu sering terjadi sedikit cekcok antar para jamaah yang korban. Yang satu memilih hari Jumat, karena itu adalah tanggal 10 menurut dia. Yang satu memilih hari Sabtu, karena itulah tanggal 10 menurut dia. Jadi Idul Adhanya ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Nah, kasus-kasus seperti ini, panitia hendaklah cerdas. Bagaimana cerdasnya? Sebelum itu terjadi, hendaklah dibuat peraturan. Kalau Idul Adha berbeda, maka kami panitia akan menyembelih pada hari kedua. Misalnya begitu. Atau kami akan menyembelih pada hari pertama. Misalnya begitu. Nah, sehingga para jamaah yang ikut korban sudah tahu peraturan. Oh, peraturannya begini. Sehingga yang jamaah yang tidak cocok dengan peraturan, silahkan korban sendiri. Karena korban itu tidak harus ikut takmir. Takmir hanya mengelola saja. Sehingga takmir berhak membuat aturan. Nggak mau aturannya takmir, silahkan, nggak ada masalah. Orang korban sendiri juga boleh. Bahkan Nabi nggak pernah korban ikut takmir, nggak pernah. Nabi ya korban sendiri dengan tangannya sendiri, bagi sendiri oleh Nabi. Makanya para ulama katakan korban lebih utama korban sendiri-sendiri. Meskipun ikut takmir juga bagus. Kenapa? Karena takmir itu punya catatannya, siapa-siapa orang-orang yang akan dikasih, sehingga yang dibagi pembagian daging korban merata.
Kalau masing-masing bagi sendiri-sendiri mungkin pembagiannya nggak merata. Ada numpuk di sana, yang sana nggak dapat. Nah, itu fadilahnya kalau apa? Bersama takmir. Lebih utama mana? Ngotot untuk korban tanggal 10 menurut versi kita, tetapi untuk versi orang lain jadi tanggal 9. Kalau saya ditanya masalah itu, saya katakan bahwa yang lebih utama adalah tidak ngotot. Kenapa? Panjenengan ngotot tanggal 10 sah untuk panjenengan, tapi untuk orang lain yang Idul Adhanya besok tidak sah untuk dia. Berarti panjenengan mendahulukan diri sendiri atas orang lain. Padahal Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk itsar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain daripada diri sendiri meskipun diri sendiri punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan, Pak. Kita pengen korban tanggal 10 karena tanggal 10 itu termasuk 10 hari yang utama. Tapi kalau kita ngotot tanggal 10, sementara tetangga kita yang Idul Adhanya besok, itu jadi korbannya jadi tidak pas karena tanggal 9 belum waktunya. Udah ngalah saja. Ngalah menyebabkan apa? Menyebabkan dipuji oleh Allah. Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dar. Mereka mempunyai sifat wa yu'thiruna ala anfusihim, itsar, ngalah kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga dari pelitnya dirinya, faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dijamin beruntung oleh Allah. Anda nggak dapat korban tanggal 10 gara-gara apa? Gara-gara ngalah sama orang lain. Maka dijamin muflihun, termasuk orang-orang yang untung. Untung itu gimana? Masuk surga untung. Kalau ngotot tanggal 10, sementara Allah tidak menerima amal kita, yang nggak mana mungkin masuk surga. Kalau Allah tidak menerima amal kita. Tapi ringkasnya, takmir boleh menetapkan. Maka takmir menetapkan, kalau ada hari raya yang berbeda, kami pilih tanggal 10 yang pertama, boleh. Atau kami pilih tanggal 10 yang kedua, versi yang kedua, boleh juga. Terserah takmir, terserah. Ya, diatur supaya nggak terjadi percekcokan. Jangan gara-gara perbedaan pendapat masalah itu, korban jadi malah tidak bagus, karena korban yang semestinya amal yang baik, amal soleh, malah disertai dengan saling tengkar atau saling tidak rukun antar jamaah masjid. Fadilah yang ketujuh. Yang kedelapan, hari yang paling utama itu adalah hari yang paling agung, itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, berarti kita berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita sudah melakukan amal teragung pada hari teragung. Amal teragung pada hari teragung. Mari kita tampilkan dalilnya, bahwasanya tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'zamul ayyam, hari yang paling agung indallah di hadapan Allah apa? Yaumun nahri, hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, thumma yaumul qar, kemudian hari qar tanggal 11 Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, sekaligus hadis ini jadi tasliyah atau menghibur bagi orang-orang yang ngalah tadi. Anda pengennya korban tanggal 10, tapi karena perbedaan Idul Adhanya, maka Anda ngalah. Nggak ada masalah. Yaumul Qor itu, hari Qor tanggal 11 Dzulhijjah, itu adalah hari paling agung nomor 2. Sama dengan Anda nggak dapat shaf pertama, Anda dapat shaf kedua, masih utama itu. Karena shaf pertama sama shaf kedua, ini masih dua shaf ini didoakan oleh Nabi SAW dapat ampunan. Kalau shaf yang ketiga, keempat, sudah nggak ada jaminan lagi. Tapi kalau shaf 1 dan 2, maka ini ada doa dari Nabi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masjidnya seperti ini ya, lebar. Sehingga telat-telat pun masih dapat shaf pertama. Ada masjid yang kecil begitu, tetapi memanjang sana. Sehingga orang mau dapat shaf pertama harus datang awal. Seperti masjid di kampung saya itu. Masjidnya tidak melebar seperti ini, tapi memanjang. Nah, kalau melebar seperti enak, telat-telat pun dapat shaf pertama.
Saya pernah menghasung orang-orang untuk selalu datang ke masjid setelah adzan langsung datang ke masjid supaya tidak ketinggalan shaf pertama. Maka teman saya menjawab, di kampung saya meskipun sudah qomat tetap dapat shaf pertama karena masjidnya tadi lebar. Maka ini suatu fadilah bagi orang yang dapat shaf pertama. Demikian juga shaf yang kedua. Kalau korban, ini fadilahnya korban pada hari nahar dan hari qar. Jadi tenang saja, nggak ada masalah. Panjenengan korban tanggal 10 atau 11, nggak ada masalah. Fadilah yang ke-9, korban adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Manusia itu sudah diciptakan oleh Allah cinta harta. Sehingga karena cinta harta, untuk melepas harta susah. Surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu cintanya kepada duit sungguh dahsyat. Al-khair, kebaikan ini maksudnya duit, harta. Nah, saking dahsyatnya cinta kepada harta, maka untuk melepas harta susah. Kenapa? Cinta sama harta. Siapa yang bisa melepas harta? Orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman, dia yakin apa yang dia lepas nggak pergi kemana-mana, tapi masuk ke kantong dia di akhirat kelak. Jadi kita korban itu nggak pergi kemana-mana, harta nggak pergi kemana-mana, tapi masuk kantong kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-shadaqatu burhanun." Dan sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Para ulama menjelaskan bukti iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang beriman yakin bahwasanya apa yang dia keluarkan itu akan kembali kepada dirinya, maka dia mudah untuk mengeluarkan harta. Adapun orang-orang kafir atau orang munafik, maka karena tidak meyakini hal ini, maka tidak seperti orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadilah korban itulah sangat banyak. Saya ulangi lagi. 1. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saya tambahkan lagi, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafkahnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggembirakan hati kaum muslimin. Fa'lul hasan, menyerupai penghuni surga. Amalan yang paling utama adalah amalan pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Maka korban kita kalau pas di situ, ini termasuk. Kemudian hari yang teragung adalah tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11 Dzulhijjah. Dan amalan paling utama padanya adalah menyembelih korban. Kemudian menyembelih korban termasuk bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa fadilah korban Idul Adha yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan baik seputar korban maupun yang lain, dipersilahkan. Dan tadi ada yang bertanya lewat WA. Apakah kambing untuk korban umur 6 bulan tapi sudah besar, apakah bisa untuk korban? 6 bulan. 6 bulan itu disebut jaza'ah. Kita lihat hadisnya, Rasulullah bersabda, innal jaza' minad dha'ni, sesungguhnya jaza'ah domba, yufi mimma yufi minhu thani, itu sudah sempurna seperti sempurnanya binatang thani yang sudah poel, minal ma'zi, dari kambing biasa. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran, berarti kambing jaza'ah yang masih usia 6 bulan itu sah untuk korban. Syaratnya kalau dia itu dha'n, kalau dia itu domba. Domba itu kayak apa? Kayak misalnya gembel, itu masuk domba. Kambing gibas itu masuk domba. Maka domba itu ada yang mahal, ada yang murah.
Kalau gembel kan murah. Tapi meskipun murah, 6 bulan sudah sah untuk korban. Karena itu korban Idul Adha tidak harus mahal-mahal. Kalau kita punya duit misalnya 500.000 dan ternyata 500.000 bisa untuk beli domba gembel betina 6 bulan. Gembel murah nggih? Betina tambah murah lagi, 6 bulan tambah murah lagi. 500.000 dapat. Nah, berarti sah itu. Maka kurban Idul Adha tidak harus 1 juta, 2 juta, 3 juta, tidak. Yang penting kambingnya sah untuk kurban sesuai sabda Nabi. Domba, betina, jaza'ah. Betina sah, jaza'ah sah kalau domba. Rasulullah bersabda, la yadurrukum, tidaklah masalah adzukranan kunna am inathan, kalian korbankan yang jantan atau yang betina. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, tidak masalah kata Nabi. Berarti boleh korban jantan atau betina. Bahkan sebagian orang itu suka dagingnya betina. Tapi banyak yang lebih suka Pak, dagingnya jantan. Siapa yang suka dagingnya betina? Salah satunya kalau nggak salah itu Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Kalau nggak salah. Ya. Baik, kalau tidak ada pembahasan kita juga sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.